Kalau memang nggak ada lagi ya, kalau mungkin masih bisa diusahakan, mungkin didatangkan dari luar negeri, mungkin bisa, harus kalau masih ada. Kan tujuan dari perkorban itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang paling layak itu sapi sama kambing. Lainnya itu saya nggak pernah dengar sama sekali. Bayangkan sebuah tempat di mana hidup terasa tenang, nyaman, dan penuh gaya. Dirancang untuk masa depan, setiap detail kami pikirkan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Hunian modern dengan teknologi pintar, fasilitas lengkap, dan suasana asri. Inilah awal kehidupan baru Anda. Neo Natura, the new natural lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tarib, kembali lagi nih dalam program acara kita Hal Tarib. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya, amin. Ibadah kurban merupakan salah satu syariat Islam yang paling sakral dan penuh makna. Setiap tahun, jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Kambing, sapi, dan unta menjadi hewan yang lazim digunakan dalam pelaksanaan kurban sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Namun, bagaimana jika seseorang berada di wilayah atau kondisi di mana hewan-hewan tersebut sulit atau bahkan tidak tersedia? Kira-kira apa ya jawabannya? Yuk, mari kita cari tahu jawabannya. Pemirsa Dalwa TV Hal Tarif dimanapun Anda berada. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada 3 orang. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih sebelum kita tanya. Oke, langsung aja. Mas, nama siapa Mas? Nama saya Dwi Fathur Rahman. Dwi Fathur Rahman. Asal? Dari Pandaan. Pandaan, oke. Ada lagi Pak? Siapa Pak namanya Pak? Sampai. Bapak Kastulin. Bapak Kastulin. Ya. Dari? Pandaan. Pandaan juga. Oke, satu lagi Pak. Pak Wahid. Bapak? Pak Wahid. Pak Wahid ya. Asal Ya, mana? Sama Pandaan semua. Berarti ini sama Pandaan semua nih Pak? Pak Solim Bapak Solim ya. Asal mana Pak? dari Kota Malang. Kota Malang. Oke, jauh-jauh ini kita ada di Pasuruan sekarang. Oke. Jadi gini Pak, pertanyaannya Pak. Kan kita dikit lagi akan melakukan Idul Adha Pak. Nah, gimana? Boleh apa enggak berkurban dengan rusa apabila nggak ada sapi, nggak ada kambing lagi? Mungkin kalau menurut Mas Dwi gimana Mas? Kalau memang nggak ada lagi ya, kalau mungkin masih bisa diusahakan, mungkin didatangkan dari luar negeri, mungkin bisa, harus kalau masih ada. Kalau memang di dunia ini udah nggak ada, udah habis semua sapi sama kambing, terpaksa mungkin bisa, mungkin menurut saya untuk korban untuk pakai rusa. Mungkin gitu menurut saya. Oke. Selama itu memang kalau nggak ada kambing ataupun sapi, insya Allah kalau memang nggak ada ya, kan tujuan dari perkorban itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya kan gitu kan ya. Selama memang tidak ada, insya Allah boleh itu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, sepengetahuan saya ya. Yang paling layak itu sapi sama kambing. Lainnya itu saya nggak pernah dengar sama sekali. Oh iya. Oke. Kalau Pak Wahid Pak? Kerbau ya bisa. Kerbau. Ya, tapi dengan catatan itu hewan peliharaan tadi bukan hewan yang liar di hutan-hutan itu enggak, kan hitungannya hewan peliharaan yang menjadi kayak harta benda lah, itulah yang dikorbankan. Hitungannya kan yang dihitung itu orang yang korban itu hewan yang paling disayangi lah, paling terbaik gitulah. Saya kira kayak hewan kayak rusa tadi ya,
untuk ukuran itu kayaknya ya nggak masuk ke situ gitu loh. Nggak masuk gitu menurut saya. Oke, jadi pemirsa tadi kata Pak Solim itu boleh-boleh aja, mungkin boleh-boleh aja. Oke, langsung saja kita simak jawaban dari Ustadz kita berikut ini. Untuk masalah kurban ya, kurban menggunakan hewan rusa atau ya semua hewan selain hewan yang sudah ditentukan, yaitu onta, sapi, dan kambing, maka kebanyakan ulama mengatakan tidak sah atau yang melarangnya. Seperti dalam Syarah Yakut karangan Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, beliau menjadikan onta, sapi, dan kambing itu sebagai syarat, atau yang lebih jelas, lebih menembak perkataan Imam Nawawi dalam Matan Minhaj. Beliau mengatakan wala tasihhu dalam bab udhiyah, wala tasihhu illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin. Maka tidak sah kecuali udhiyah tersebut itu dari onta, sapi, atau kambing. Boleh mengkiaskan kerbau ke sapi dan domba itu ke kambing. Tapi selain hewan ternak tiga ini, itu semuanya tidak sah. Atau yang dijelaskan juga oleh Habib Ali Baharun ya dalam kitab Syamsul Munirah, beliau juga menambahkan alasannya. Jadi dalam bab udhiyah, fasal bab syurutul udhiyah, beliau mengatakan syaratul udhiyah antakuna minan na'am allati hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Syaratnya udhiyah, syaratnya berkurban itu harus dari hewan ternak, ya nggak boleh hewan rusa gitu, nggak boleh. Harus hewan ternaknya juga dikhususkan hanya onta, kambing, atau sapi. Kemudian beliau menjelaskan alasannya li'anna tadhiyah, li'anna al-udhiyah ibadatun tata'allaq bil hayawan faqtassad bin na'am kazzakah. Beliau mengatakan udhiyah itu ibadah yang berkaitan dengan hewan, maka harus dikhususkan dengan hewan ternak. Sebagaimana zakat, ya kan, harus makanan pokok agar bisa memenuhi kebutuhan orang miskin. Begitu juga udhiyah ini, kurban harus juga dengan hewan ternak biar ya hewannya itu bisa dirawat, ya kan, sakit atau enggak gitu. Kalau hewan liar ya kita kan tidak bisa memastikan hewannya bagus dagingnya. Adapun solusi yang diberikan oleh sebagian ulama ya, yang dikutip oleh yang dikarang oleh Imam Baijuri dari Imam Maidani, beliau mengambil pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan yakfihi iraqatud dam minad dajaj au iwaz. Jadi kurban itu cukup hanya mengaliri darah. Ya contoh maksudnya ya menyembelih. Seperti dari ayam au iwazin atau angsa atau bebek. Jadi cukup kayak gitu. Sebagian ulama juga mengkiaskan akikoh kepada pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas ini. Jadi akikohnya menurutnya Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu cukup satu orang lahir itu dengan satu ayam. Jadi ya kalau bagi orang yang tidak mampu kambing, onta atau sapi, boleh diganti ke ayam atau bebek. Nggak perlu dipaksakan harus menggunakan sapi. Yang pasti kesimpulannya ya tidak sah menggunakan semua hewan, harus khusus hewan ternak, sapi, kerbau, onta atau kambing, domba, hanya terkhususkan saja. Kalau bagi yang tidak mampu, ada ulama mengatakan bahwasanya boleh dia ikut pendapatnya Abdullah bin Abbas, yaitu yakfihi iraqatud dam minad dajjaj wal iwas, boleh ayam dan angsa doang. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan berkurban menggunakan rusa atau ya hewan selain ternak itu. Ya, selamat menunaikan ibadah Idul Adha 1446 dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.